Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Meta Zaskia dengan NPM 2357051006. Di sini saya akan memperlihatkan bagaimana saya mempelajari tentang konversi dari NFA ke DFA. Di sini berupa penjelasannya dari ChatGPT. Konversi dari NFA atau Non-Deterministic Finite Automaton ke DFA atau Deterministic Finite Automaton adalah proses yang memungkinkan kita mengubah sebuah NFA yang bisa memiliki banyak pilihan transisi untuk setiap state dan input menjadi DFA yang memiliki satu transisi yang jelas untuk setiap state dan input. Nah, berikut penjelasan langkah-langkah konversi dari NFA ke DFA. Yang pertama, dari pemahaman dasar, NFA ini memungkinkan adanya transisi non-deterministik, yang artinya dari satu state berdasarkan input tertentu bisa ada lebih dari satu transisi termasuk epsilon transisi tanpa input. Suatu input dapat membawa automaton ke lebih dari satu state atau tidak membawa state manapun. Sedangkan DFA tidak memiliki transisi non-deterministik. Untuk tiap state dan input ada tepat satu transisi ke state lain. Nah, yang kedua ini adalah subset construction method atau metode konstruksi subset. Proses mengubah NFA ke DFA dilakukan dengan metode yang disebut subset construction. Ini melibatkan pencarian dan pembuatan state DFA yang mewakili himpunan dari state dari NFA. Nah, langkah-langkah utamanya adalah yang pertama, buat dulu state awal dari DFA, mulai dari state awal NFA. Lalu tentukan semua state yang dapat dicapai dari state awal tersebut melalui epsilon transisi, jika ada. Ini membentuk state awal DFA yang akan menjadi kumpulan atau subset dari state NFA. Lalu selanjutnya, lacak transisi untuk setiap input. Untuk setiap state subset dalam DFA dan untuk setiap simbol input, tentukan semua state NFA yang dapat dicapai dari state dalam subset tersebut. Dan untuk setiap simbol input, buat himpunan baru dari state-state yang dicapai dan tambahkan sebagai state baru di DFA jika belum ada. Yang terakhir, ulangi proses ini untuk semua state baru diidentifikasi sehingga tidak ada lagi state baru yang perlu diproses. Yang C, tentukan state akhir. State akhir dari dalam DFA adalah semua state yang dalam himpunannya mengandung setidaknya satu state akhir dari NFA. Langsung saja ke contoh dan langkah-langkahnya secara jelas, yaitu berikut ini adalah tabel transisi diagram untuk NFA. Nah, ini tabel transisinya dan juga ini adalah diagramnya. Dapat dilihat dari gambar ini, ada suatu state yang diberi inputan menuju ke beberapa state, yaitu S0 yang diberi inputan B bisa menuju ke S0 dan S1. Nah, langkah-langkahnya adalah konversi menjadi DFA dengan cara membuat state baru berupa gabungan dari S0 juga S1. Lalu untuk state S0, S1, jika diberi inputan A, maka hasilnya adalah gabungan dari hasil S0 dan S1 yang diberi inputan A, yaitu himpunan S0, S1. Selanjutnya, untuk state himpunan S0, S1, jika diberi inputan B, maka hasilnya adalah gabungan dari S0 dan S1 yang diberi inputan B, yaitu himpunan S0 dan juga S1. Nah, berikut ini adalah tabel transisi dan diagram transisi untuk DFA-nya. Nah, di sini dapat dilihat tabel transisinya setelah digabungkan dan diberi input AB. Dan ini adalah hasil dari diagram konversinya. Dapat dilihat di sini start atau S-nya adalah S0 dan juga final state-nya adalah S0 dan juga S1.
Maka dari sini dapat kita simpulkan bahwa konversi NFA ke DFA itu menghasilkan otomata yang memiliki karakteristik deterministik. DFA yang dihasilkan mungkin memiliki lebih banyak state dibandingkan NFA aslinya. Namun, dapat dijamin bahwa DFA akan memiliki satu transisi yang jelas untuk setiap input dari setiap state. Metode ini memastikan bahwa DFA yang dihasilkan dapat mengenali bahasa yang sama dengan NFA. Nah, itu saja penjelasan dari saya tentang konversi NFA ke DFA. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.